pertama-tama saya akan menjelaskan pembentukan alam semesta. 1. Teori Big Bang. Teori Big Bang adalah teori ilmiah yang menjelaskan asal-usul alam semesta. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta dimulai dari suatu titik yang sangat panas dan padat, kemudian mengembung dan mendingin, sehingga membentuk galaksi, bintang, dan planet-planet yang kita lihat hari ini. Sejarah teori Big Bang. 1. Pengembangan awal. Teori Big Bang pertama kali dikembangkan oleh Georges Lemaitre, seorang imam Katolik dan fisikawan Belgia pada tahun 1920-an. 2. Pengembangan lanjutan. Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Edwin Hubble, seorang astronom Amerika pada tahun 1930-an. 3. Pengakuan luas. Teori Big Bang mulai mendapatkan pengakuan luas pada tahun 1960-an setelah penemuan radiasi latar belakang kosmik oleh Ernst Penzias dan Robert Wilson. Lalu, proses Big Bang. 1. Titik awal. Alam semesta dimulai dari suatu titik yang sangat panas dan padat yang disebut singularitas. 2. Pengembangan awal. Titik awal ini kemudian mengembang dengan sangat cepat sehingga membentuk alam semesta yang kita lihat hari ini. 3. Pembentukan galaksi. Galaksi-galaksi yang terbentuk dari gas dan debu yang terkumpul di alam semesta. 4. Pembentukan bintang. Bintang-bintang terbentuk dari gas dan debu yang terkumpul di galaksi. Implikasi teori Big Bang. 1. Asal-usul alam semesta. Teori Big Bang memberikan jawaban tentang asal-usul alam semesta. Teori Big Bang juga memberikan jawaban tentang pengembangan alam semesta. 3. Masa depan dan alam semesta. Teori Big Bang juga memberikan jawaban tentang masa depan alam semesta. Selanjutnya, pembentukan galaksi dan bintang. Pembentukan galaksi dan bintang adalah proses yang kompleks dan masih dipelajari oleh para ilmuwan. Berikut adalah ringkasan tentang pembentukan galaksi dan bintang. Pembentukan galaksi. 1. Galaksi terbentuk dari gas dan debu yang terkumpul di alam semesta. 2. Gas dan debu ini kemudian terkumpul dan membentuk awan gas yang sangat besar. 3. Awan gas ini kemudian mengembang dan mendingin sehingga membentuk sebuah galaksi. Lalu pembentukan bintang. 1. Bintang terbentuk dari gas dan debu yang terkumpul di galaksi. Selanjutnya, gas dan debu ini kemudian terkumpul dan membentuk awan gas yang kecil. 3. Awan gas ini kemudian mengembang dan mendingin sehingga membentuk bintang. Proses pembentukan bintang. 1. Proses protostar. Awan gas yang kecil kemudian mengembang dan mendingin sehingga membentuk protostar. 2. Proses bintang muda. Protostar kemudian mengembang dan mendingin sehingga membentuk bintang muda. 3. Proses bintang dewasa. Bintang muda kemudian mengembang dan mendingin sehingga membentuk bintang dewasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan galaksi dan bintang. 1. Faktor gravitasi. Gravitasi memainkan peran penting dalam pembentukan galaksi dan bintang. 2. Faktor gas dan debu. Gas dan debu memainkan peran penting dalam pembentukan galaksi dan bintang. 3. Faktor energi. Energi memainkan peran penting dalam pembentukan galaksi dan bintang. Teori pembentukan galaksi dan bintang dapat melalui teori Big Bang, teori pembentukan galaksi, dan teori pembentukan bintang. Baiklah, selanjutnya pembentukan tata surya. Pembentukan tata surya melalui teori nebula surya. Teori nebula surya adalah teori ilmiah yang menjelaskan pembentukan tata surya kita. Teori ini menyatakan bahwa tata surya kita terbentuk dari awan gas dan debu yang disebut nebula surya. Sejarah teori nebula surya. 1. Pengembangan awal. Teori nebula surya pertama kali dikembangkan oleh Emanuel Swedenborg, seorang ilmuwan Swedia pada tahun 1734. 2. Pengembangan lanjutan. Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman pada tahun 1755.
3. Pengakuan luas. Teori nebula surya mulai mendapatkan pengakuan luas pada abad ke-19 setelah penemuan spektroskopi dan analisis kimia. Proses pembentukan tata surya. Nebula surya terbentuk dari awan gas dan debu yang terkumpul di ruang angkasa. Gas dan debu ini kemudian terkumpul dan membentuk awan gas yang sangat besar. Awan gas ini kemudian mengembang dan mendingin sehingga membentuk matahari dan planet-planet. Ada beberapa bukti bahwa teori nebula surya ini benar. 1. Komposisi kimia. Komposisi kimia planet-planet dan matahari mendukung teori nebula surya. 2. Pengembangan tata surya. Pengembangan tata surya yang kita lihat hari ini mendukung teori nebula surya. 3. Pengamatan astronomi. Pengamatan astronomi tentang bintang-bintang muda dan sistem planet lainnya mendukung teori nebula surya. Selanjutnya, struktur tata surya. Struktur tata surya kita terdiri dari beberapa komponen yang berbeda. Berikut adalah ringkasan tentang struktur tata surya. Komponen utama. 1. Matahari. Matahari adalah bintang pusat tata surya kita. 2. Planet-planet. Planet-planet adalah objek yang mengorbit matahari. 3. Satelit alami. Satelit alami adalah objek yang mengorbit planet-planet. 4. Asteroid. Asteroid adalah objek kecil yang mengorbit matahari. 5. Komet. Komet adalah objek kecil yang mengorbit matahari. Struktur planet-planet. 1. Planet dalam. 2. Planet luar. Planet dalam adalah planet yang dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Struktur satelit alami. 1. Satelit alami planet dalam. Satelit alami planet dalam adalah satelit yang mengorbit planet dalam, seperti bulan yang mengorbit bumi. 2. Satelit alami planet luar. Satelit alami planet luar adalah satelit yang mengorbit planet luar, seperti satelit-satelit yang mengorbit Jupiter dan Saturnus. Struktur asteroid dan komet. 1. Sabuk asteroid. Sabuk asteroid adalah daerah yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter, tempat asteroid berada. 2. Sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah daerah yang terletak di luar orbit Neptunus, tempat komet-komet berada. Lalu ada struktur lainnya seperti atmosfer matahari dan medan magnetik. Atmosfer matahari adalah lapisan gas yang mengelilingi matahari, sedangkan medan magnetik adalah medan yang dihasilkan oleh matahari dan planet-planet. Lalu selanjutnya, evolusi tata surya. Tata surya terus berkembang dengan perubahan kecil akibat tabrakan asteroid, aktivitas matahari, dan pergerakan planet. Dalam sekitar 5 miliar tahun, matahari akan kehabisan bahan bakar hidrogen dan berkembang menjadi raksasa merah, lalu akhirnya menjadi katai putih. Selanjutnya, karakteristik bumi. Bumi memiliki beberapa karakteristik yang unik dan menarik. Berikut adalah beberapa karakteristik bumi. Karakteristik fisik. Bentuk bumi berbentuk bulat dengan diameter sekitar 12.742 km. Bumi memiliki ukuran yang relatif kecil dibandingkan dengan planet lain di tata surya. Bumi memiliki gravitasi yang relatif kuat dengan pencapaian gravitasi sekitar 9,8 meter per detik kuadrat. Lalu karakteristik atmosfer. Bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen 78%, oksigen 21%, dan gas lainnya. Lalu bumi memiliki suhu rata-rata sekitar 15 derajat Celcius dengan variasi suhu yang signifikan antara siang dan malam. Bumi memiliki tekanan atmosfer yang relatif stabil dengan tekanan rata-rata sekitar 1013 milibar. Lalu karakteristik hidrosfer.
Air. Bumi memiliki sekitar 71% permukaan yang tertutup air dengan volume air sekitar 1.386 miliar kilometer kubik. Lautan. Bumi memiliki beberapa lautan besar termasuk Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Sungai. Bumi memiliki banyak sungai yang mengalir ke lautan, termasuk sungai-sungai besar seperti Sungai Amazon dan Sungai Nil. Karakteristik geologi. Bumi memiliki kerak yang terdiri dari batuan dan mineral. Bumi memiliki banyak gunung, termasuk gunung berapi dan gunung non-berapi. Bumi memiliki lempeng tektonik yang bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian, bumi memiliki beberapa karakteristik yang unik dan menarik, termasuk karakteristik fisik, atmosfer, hidrosfer, dan geologi. Selanjutnya, teori pergerakan benua. Teori awal. Melalui teori kontraksi. Teori kontraksi adalah teori awal yang menjelaskan bagaimana bumi mengalami kontraksi dan pendinginan, menyebabkan benua-benua bergerak. 2. Teori ekspansi. Teori ekspansi adalah teori yang menjelaskan bagaimana bumi mengalami ekspansi dan pengembangan, menyebabkan benua-benua bergerak. Lalu, melalui teori modern. Beberapa bukti pergerakan benua. Melalui fosil-fosil yang ditemukan di benua-benua yang berbeda, menunjukkan kesamaan dan perbedaan. Batuan-batuan yang ditemukan di benua-benua yang berbeda menunjukkan kesamaan dan perbedaan. Pengamatan geologi menunjukkan pergerakan lempeng tektonik dan perubahan posisi benua-benua. Lalu, melalui teori lempeng tektonik, bumi memiliki 7 lempeng utama, seperti lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Lalu lempeng ini mengapung di atas astenosfer dan bergerak akibat arus konveksi dalam mantel. Gerakan lempeng tektonik menyebabkan 1. Pergeseran benua, 2. Terbentuknya pergunungan, contoh seperti Himalaya akibat tumpukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. 3. Pembentukan palung samudra, contoh Palung Mariana akibat subduksi lempeng Pasifik. 4. Aktivitas vulkanisme dan gempa bumi. Lalu, teori pembentukan samudra. Proses pembentukan samudra. Yang pertama, rifting. Rifting adalah proses pembentukan samudra yang terjadi ketika lempeng-lempeng tektonik bergerak menjauh satu sama lain, menyebabkan kerak bumi terpisah. Lalu 2. Seafloor spreading. Seafloor spreading adalah proses pembentukan samudera yang terjadi ketika kerak bumi yang baru terbentuk di zona rifting dan bergerak menjauh dari zona rifting. 3. Subduksi. Subduksi adalah proses pembentukan samudera yang terjadi ketika lempeng-lempeng tektonik bergerak mendekati satu sama lain, menyebabkan kerak bumi terbenam. Baiklah, sampai di sini dapat menarik kesimpulan. Kesimpulannya, alam semesta terbentuk melalui Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Galaksi, bintang, dan planet terbentuk dari awan gas yang terkondensasi oleh gravitasi. Tata surya terbentuk 4,6 miliar tahun lalu dari cakram gas dan debu yang runtuh, menghasilkan matahari dan planet-planet. Bumi adalah planet dengan atmosfer yang mendukung kehidupan dan terdiri dari lapisan kerak, mantel, dan inti benua. Benua dan samudera terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik yang masih berlangsung hingga saat ini. Perubahan geologi bumi terjadi dalam skala waktu jutaan tahun, membentuk lanskap seperti yang kita lihat sekarang. Baiklah, sampai di sini saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.